Salam, perkenalkan nama saya Evelyn Matilda Graciela Silaen dengan NPM 19106310800072. Saya Siti Wahidah, NPM 191063108042. Nama saya Asifah Nurzia Al-Bait, NPM 191063108057. Sebelum memulai video ini, izinkan saya dan juga teman-teman kelompok 10 dari kelas 4B untuk memaparkan materi mengenai masalah-masalah belajar. Masalah-masalah belajar. Agar aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat lebih terarah dan guru dapat memahami persoalan-persoalan belajar yang seringkali atau pada umumnya terjadi pada kebanyakan siswa dalam berbagai bentuk aktivitas pembelajaran, maka akan lebih baik bila mana guru memiliki bekal pemahaman tentang masalah-masalah belajar. Pemahaman tentang masalah belajar memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan pemahaman itu pula, guru dapat menemukan solusi tindakan yang dianggap tepat jika menemukan masalah-masalah di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan dari dimensi guru, masalah belajar dapat terjadi sebelum kegiatan belajar, selama proses belajar, dan evaluasi belajar. Sebelum belajar, masalah belajar seringkali berkaitan dengan pengorganisasian belajar. Selama proses belajar, masalah belajar seringkali berkenaan dengan bahan belajar dan sumber belajar. Sedangkan sesudah kegiatan belajar, masalah belajar yang dihadapi guru kebanyakan berkaitan dengan evaluasi hasil belajar. Berikut ini adalah beberapa faktor internal yang mempengaruhi proses belajar siswa. 1. Ciri khas atau karakteristik siswa. Masalah-masalah belajar yang berkenaan dengan dimensi siswa sebelum belajar pada umumnya berkenaan dengan minat, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Bila mana siswa memiliki minat yang tinggi untuk belajar, maka ia akan berupaya mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari secara lebih baik. Namun bila mana siswa tidak memiliki minat untuk belajar, maka siswa tersebut cenderung mengabaikan kesiapannya untuk belajar. Demikian pula pengalaman siswa juga akan turut menentukan muncul tidaknya masalah belajar sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang kedua, sikap terhadap belajar. Dalam berbagai literatur, kita menemukan bahwa sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan implementasi atau wujud nyata dari sikap. Namun demikian, sikap seseorang akan tercermin melalui tindakannya. Sebagai contoh, ketika seorang siswa merasa tertarik untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu, maka dalam dirinya sudah ada keinginan untuk menerima atau menolak pelajaran tersebut, walaupun waktu itu belum dimulai atau dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Bila mana seseorang menyenangi sesuatu, maka ia akan menerima dan pada gilirannya akan bersedia melakukan sesuatu tersebut. Sebaliknya, bila mana seseorang tidak senang dengan sesuatu, maka ia akan menolak dan pada gilirannya ia tidak bersedia untuk melakukan atau akan mengabaikan kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena itu, disarankan agar guru dapat mencermati secara sungguh-sungguh sikap siswa, memberikan kesan positif tentang belajar, termasuk manfaat bagi siswa dalam kaitan dengan pencapaian hasil belajar yang lebih baik dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Yang ketiga, motivasi belajar. Dalam aktivitas belajar sendiri, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak isi pelajaran, kesungguhan dan ketelatenan dalam mengerjakan tugas, dan sebagainya. Sebaliknya, siswa-siswa yang tidak atau kurang memiliki motivasi umumnya kurang mampu bertahan untuk belajar lebih lama, kurang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas, sikap yang kurang positif di dalam belajar. Ini semakin nampak ketika tidak ada orang lain, guru atau orang tua, yang mengawasinya. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar, karena hal ini memberikan dampak bagi ketercapaian hasil belajar yang diharapkan. Yang keempat, ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain diri individu yang sedang belajar. Hal ini disebabkan kadang-kadang apa yang terlihat melalui aktivitas seseorang belum tentu sejalan dengan apa yang sesungguhnya sedang individu tersebut pikirkan. Sebagai contoh, ketika di hadapan siswa terdapat sebuah buku yang sedang terbuka dan terlihat sepintas siswa seperti sedang mengamati atau membaca buku tersebut. Akan tetapi, benarkah
Siswa tersebut sedang memusatkan perhatian atau berkonsentrasi terhadap isi buku yang terbuka di hadapannya, tentu perlu diperiksa, diteliti, dan dipahami untuk dapat menyimpulkannya. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Untuk membantu siswa agar dapat berkonsentrasi dalam belajar tentu memerlukan waktu yang cukup lama, di samping menuntut ketelatenan guru. Akan tetapi, dengan bimbingan, perhatian, serta bekal kecakapan yang dimiliki guru, maka secara bertahap hal ini akan dapat dilakukan. Yang kelima, mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Dalam kajian konstruktivisme, mengolah bahan belajar atau mengolah informasi merupakan kemampuan penting agar seseorang dapat mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri berdasarkan informasi yang telah ia dapatkan. Dalam proses pembelajaran, makna yang dihasilkan dari proses pengolahan pesan merupakan hasil bentukan siswa sendiri yang bersumber dari apa yang mereka dengar, lihat, rasakan, dan alami. Menghimpun fakta atau informasi akan tetapi lebih kepada upaya pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Dalam keadaan ini, maka kemampuan siswa mengolah bahan belajar merupakan kemampuan yang harus terus didorong dan dikembangkan agar siswa semakin mampu mencapai makna belajar dan akan semakin mengarah pada perkembangan serta kemampuan berpikir yang sangat berguna untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Bila mana dalam proses belajar siswa mengalami kesulitan di dalam mengolah pesan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan bantuan guru. Bantuan guru tersebut hendaknya dapat mendorong siswa agar memiliki kemampuan sendiri untuk terus mengolah bahan belajar, karena konstruksi berarti merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis. Saling keterkaitan antara komponen-komponen dalam pengolahan pesan digambarkan dalam bentuk bagan berikut. 1. Proses penerimaan terdiri dari perhatian, seleksi, pengodean. Yang kedua, proses pengolahan terdiri dari proses berkesadaran, memiliki tugas, latihan menggunakan, menarik kesimpulan, unjuk hasil. Yang ketiga, proses penyimpanan terdiri dari ingatan jangka panjang, penghayatan, latihan ulang. Yang keempat, ada proses pengaktifan terdiri dari penguatan pesan baru, pembangkitan pesan, dan pengalaman lama. Lalu yang terakhir ada pemanggilan. Bagan di atas menunjukkan tahapan-tahapan kesadaran dalam kegiatan belajar. Proses kesadaran tersebut meliputi proses penerimaan, proses pengaktifan, proses pengolahan, proses penyimpanan, dan kembali lagi kepada proses pengaktifan. Kelima proses tersebut merupakan siklus yang saling terkait. Oleh sebab itu, bila mana siswa mengalami kesulitan pada salah satu proses tersebut, maka kemungkinan besar ia akan mengalami kendala pula pada proses selanjutnya. Menggali pesan belajar. Pesan yang kita terima tidak secara otomatis dapat kita panggil kembali, karena di dalam mekanisme kerja otak ada suatu proses yang harus dilalui untuk dapat menggali kembali pesan-pesan yang telah diterima dan disimpan sebelumnya. Suatu proses pengaktifan kembali pesan-pesan yang telah tersimpan dinamakan menggali hasil belajar. Kesulitan di dalam proses menggali hasil belajar merupakan kendala di dalam proses pembelajaran karena siswa akan mengalami kesulitan untuk mengelola pesan-pesan baru yang memiliki keterkaitan dengan pesan-pesan lama yang telah diterima sebelumnya. Kesulitan ini memiliki keterkaitan dengan proses penerimaan, proses pengelolaan, proses penyimpanan, dan kemampuan dan cara menggali pesan itu sendiri. Bila mana dalam proses belajar siswa mengalami hambatan atau kesulitan di dalam proses penerimaan pesan, maka siswa tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang suatu yang terjadi dipelajari. Oleh sebab itu, bagi guru dan siswa sangat penting untuk memperhatikan proses penerimaan pesan dengan sebaik-baiknya, terutama melalui pemutusan perhatian secara optimal. Demikian pula dalam proses pembelajaran,
Guru hendaknya berupaya untuk mengaktifkan siswa melalui pemberian tugas, latihan-latihan menggunakan cara kerja tertentu, rumus, latihan-latihan agar siswa dapat mengkaji secara kritis melalui pemahaman yang baik. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Dari dimensi perkembangan, rasa percaya diri dapat tumbuh dengan sehat bila mana ada pengakuan dari lingkungan. Itulah sebabnya, maka di dalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik di lingkungan rumah tangga maupun di sekolah, orang tua atau guru hendaknya dapat menerapkan prinsip-prinsip pedagogis secara tepat dan baik. Mendidik anak dengan memberikan penghargaan sebagai pujian dari lebih baik daripada mendidik anak dengan cemoohan dan mencela. Akibatnya, anak-anak tidak memiliki kemampuan eksplorasi kemampuannya dan tidak memiliki keberanian yang cukup untuk melakukan sesuatu, terlebih lagi bila mana sesuatu itu adalah hal-hal yang baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Pendekatan emosional guru kepada siswa sangat penting dalam proses pembelajaran agar keberanian siswa dapat tumbuh, bahwa sukses dan gagal melakukan sesuatu adalah hal yang baik. Selanjutnya ada kebiasaan belajar. Ada beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan kebiasaan tidak baik dalam belajar yang sering kita jumpai pada sejumlah siswa, seperti belajar tidak teratur, daya tahan belajar rendah, atau belajar secara tergesa-gesa. Kemudian ada belajar bila mana menjelang ulangan atau ujian, tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap, tidak terbiasa membuat ringkasan, tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi pembelajaran, senang menjiplak pekerjaan teman, termasuk kurang percaya diri di dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ada sering datang terlambat, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya merokok. Musinta 2018 mengemukakan bahwa kesukaran belajar dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengelolaan informasi. Yang pertama, input. Kesukaran belajar pada kategori ini berkaitan dengan masalah penerimaan informasi melalui alat indera, misalnya resepsi visual dan auditori. Kesukaran dalam resepsi visual sejalan dengan pandangan didapat menyebabkan masalah dalam mengenali bentuk, posisi, atau ukuran objek yang dilihat. Selanjutnya ada integration. Kesukaran tahap ini berkaitan dengan memori atau ingatan. Kebanyakan masalah dalam kategori ini berkaitan dengan short-term memory yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk mempelajari materi baru tanpa banyak pengulangan. Misalnya, kesukaran dalam memori visual mempengaruhi proses belajar dalam mengejar. Kemudian ada Stottarge. Tahap ini berkaitan dengan memori atau ingatan. Kebanyakan masalah seseorang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi baru tanpa banyak pengulangan. Misalnya kesukaran dalam memori visual mempengaruhi belajar mengejar. Kemudian ada output. Informasi yang telah diproses oleh otak akan muncul dalam bentuk respon melalui kata-kata, yaitu output bahasa, aktivitas otot, misalnya melalui menulis dan menggambar. Setelah mempelajari bab ini, berdiskusi dengan rekan-rekan Anda, serta mengerjakan tugas-tugas latihan yang disediakan, diharapkan Anda memiliki potensi. Masalah-masalah internal belajar. Mengacu pada beberapa pandangan tentang belajar, seringkali dikemukakan bahwa masalah-masalah belajar, baik inter maupun ekster, dapat dikaji dari dimensi guru maupun dimensi siswa. Selama proses belajar, masalah belajar seringkali berkaitan dengan sikap terhadap belajar, motivasi, konsentrasi, pengelolaan pesan, pembelajaran, menyimpan pesan, penggalian kembali pesan yang telah tersimpan untuk hasil belajar. Kemudian, kesukaran belajar
diberikan kepada siswa-siswa yang tidak mampu membuat peningkatan kemampuan yang berarti dalam menghadapi kurikulum sekolah, utamanya dalam kemampuan dasar seperti bahasa, sastra, dan matematika. Masalah-masalah yang mereka alami bisa terjadi hanya pada salah satu mata pelajaran, namun juga terjadi pada seluruh mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. Kesukaran belajar sebagai gangguan pada satu atau lebih proses psikologis termasuk dalam memahami dan menggunakan bahasa tulis dan lisan yang nampak dalam kemampuan menyimak, berpikir, berbicara, membaca, mengeja, dan menyelesaikan hitungan matematis. Adapun yang termasuk dalam kesukaran belajar adalah factual disabilities, kerusakan otak, minimal brain dexterity, dyslexia, dan aphasia. Masalah-masalah belajar yang berdasar dari visual, learning, dan motoring, debilitating, retardation mental atau environmental, kultural, dan economic disadvantage tidak termasuk dalam kelompok ini. Kesukaran belajar merujuk pada beberapa gangguan yang berdampak pada proses akuisisi, organisasi, retensi, memahami, penggunaan informasi secara verbal maupun non-verbal. Selain daripada faktor internal, ada yang namanya faktor eksternal belajar. Keberhasilan belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tapi juga ada yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala faktor yang berasal dari luar diri siswa dan biasanya mempengaruhi hasil belajar dan proses belajar mengajar. Sebut saja namanya Rudi. Sebagai contoh, Rudi adalah siswa yang memiliki waktu belajar yang teratur dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Karena keteraturan dan kedisiplinannya itu, Rudi mencapai hasil belajar yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang didapatkan oleh Rudi. Selain daripada faktor tersebut, ada faktor eksternal lainnya yang mampu membuat siswa memiliki hasil belajar yang baik. Di antaranya ada kurikulum sekolah yang baik dan sarana prasarana yang memadai yang mampu membuat siswa dan guru merasa nyaman dalam proses belajar dan mengajar. Sebagai pembimbing belajar siswa, guru diharapkan tidak hanya melakukan pendekatan instruksional saja, tetapi juga pendekatan secara pribadi. Pendekatan secara pribadi ini dilakukan guna dapat mengenal dan memahami siswa secara mendalam. Hal ini dikarenakan agar guru dapat menciptakan hasil belajar yang optimal. Dapat disimpulkan bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga pembimbing dalam proses belajar mengajar. Menurut Abdullah, tahun 2008 seorang guru harus mampu yang pertama memberikan informasi yang diperlukan dalam proses belajar, yang kedua membantu setiap siswa mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya, yang ketiga, mengevaluasi hasil langkah kegiatan yang telah dilakukan. Keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Yang kelima, mengenal dan memahami murid baik secara individu maupun kelompok. Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, diagnosis, yang ketiga, prognosis, yang keempat, terapi dan penerimaan bantuan, dan yang terakhir ada tindak lanjut atau follow up. Yang pertama ada identifikasi.
Identifikasi adalah proses pencarian siswa yang mengalami kesulitan belajar. Untuk menemukan siswa yang kesulitan belajar, maka diperlukan pencarian data dokumen hasil belajar, menganalisis absensi di dalam kelas. Yang ketiga, mengadakan wawancara kepada setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar atau yang bermasalah dalam absensi. Yang keempat, menyebarkan angket kepada siswa untuk diisi apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan yang terakhir, melakukan tes untuk menemukan hasil data yang akurat. Yang kedua, ada diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan dari hasil pengolahan data siswa yang mengalami kesulitan belajar, di mana dalam diagnosis terdapat jenis kesulitan dari siswa, faktor atau penyebab-penyebab yang membuat siswa merasa kesulitan dalam belajar, dan yang ketiga, mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Untuk melakukan diagnosis, yang pertama dilakukan adalah membandingkan nilai siswa atau individu dengan nilai rata-rata individu atau siswa. Yang kedua, membandingkan nilai dengan batas nilai yang diharapkan. Yang kedua, membandingkan prestasi dan potensi pada setiap siswa atau individu. Yang ketiga, ada prognosis. Prognosis adalah proses rancangan atau rencana program yang diharapkan dapat mengatasi masalah belajar. Prognosis diantaranya ada bentuk treatment yang diberikan, yang kedua metode yang digunakan, yang ketiga bahan atau materi yang diperlukan, yang keempat alat bantu belajar yang diperlukan, dan yang terakhir adalah waktu pelaksanaan. Selanjutnya ada terapi dan penerimaan bantuan. Terapi adalah satu proses untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, program ini dibentuk dari tahap prognosis. Dalam proses terapi, yang pertama ada bimbingan belajar kelompok, yang kedua ada bimbingan belajar individu, yang ketiga ada pengajaran remedial, yang ketiga pemberian bimbingan secara pribadi, dan proses yang terakhir adalah alih tangan kasus. Selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up. Proses tindak lanjut atau follow up ini diberikan untuk memantau apakah proses mengatasi kesulitan belajar itu sudah berhasil atau belum, dan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Kesimpulannya, secara sederhana, masalah belajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghambat tujuan dan keberhasilan dalam pembelajaran. Masalah internal baik eksternal dapat dikaji pada dimensi guru ataupun siswa. Dapat juga dilihat dari proses belajar mengajar. Kemampuan mengatasi kesulitan belajar dapat menciptakan keberhasilan dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.